Baik Bu Kepala Sekolah dan Bu Eni, selesai sudah kita wawancara indikator 1. Bisakah kita lanjutkan di indikator 2? Bisa Bunda. Siap? Siap. Oke. Refleksi guru. Saya tanyakan dulu, refleksi ini dari versi kepala sekolah, baru nanti versi guru. Apakah kepala sekolah tahu dan sangat tahu bahwa guru dalam satu sekolah itu selalu melaksanakan refleksi pembelajarannya? Terus kepala sekolah tahu dari mana? Dan apakah pernah membuktikan bahwa guru itu punya catatan-catatan kecil tentang refleksi pembelajarannya setiap hari? Yang pertama. Kemudian tentang supervisi akademik. Apakah kepala sekolah selama 1 tahun yang lalu melaksanakan supervisi akademik minimal 1 semester di awal dan di akhir? Jika iya, apa yang didapat dari kepala sekolah dan apa bukti bahwa kepala sekolah telah pernah melaksanakan supervisi? Pasti punya ada kolom-kolom centang-centang, indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh guru ketika mengajar. Yang ketiga, tentang laporan implementasi program kegiatan minimal semester 2 kemarin. Apakah ada? Jika ada, laporan itu posisi di mana dan apakah kepala sekolah memahami tentang laporan-laporan implementasi program yang disampaikan? Sementara itu dulu Bu Dian, silahkan dijawab. Baik Bunda, pertanyaannya kayak kereta api ya, panjang kali ini. Ya, untuk refleksi guru Bunda, ini merupakan bagian penting yang harus kita terapkan dan menjadi pembiasaan yang baik, yang positif dilakukan oleh semua guru. Tidak hanya guru saja, kepala sekolah pun juga. Jadi refleksi guru yang saya lakukan Bunda, yang pertama melalui observasi pembelajaran. Jadi saya selaku pemimpin pembelajaran juga di sini untuk Bapak Ibu guru mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kepada peserta didik kami. Salah satunya refleksi guru pada setiap akhir pembelajaran, guru melakukan refleksi bersama siswa. Selain itu, refleksi guru juga terdokumentasi dengan baik melalui pengelolaan kinerja guru yang telah kita lakukan, di mana mulai dari saya melakukan tahap awal yaitu menilai observasi pembelajaran, kemudian langkah berikutnya guru merefleksikan apa yang menjadi penilaian dari kepala sekolah, apakah apa yang sudah baik, hal baik apa yang sudah dilakukan oleh guru dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, apa hal yang perlu ditingkatkan atau yang belum baik. Nah, refleksi itu sudah kami dokumentasikan melalui aplikasi ruang ketika tersebut atau pengelolaan kinerja, di mana setiap guru sudah memiliki akun masing-masing, begitu juga dengan kepala sekolah, dan saya pun juga mencatat. Jadi saya juga punya refleksi sendiri bagaimana untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan yang dilakukan oleh PTK kami. Nah, selain itu refleksi kami juga lakukan pada saat kami melaksanakan komunitas belajar di satuan pendidikan kami. Jadi kami memiliki komunitas belajar di mana Bapak Ibu guru bisa memberikan praktik baik kepada rekan sejawat. Nah, di situ kami juga merefleksikan bagaimana hal yang sudah baik kita lakukan dan hal yang perlu kita tingkatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, itu refleksi pembelajaran yang sudah kami laksanakan, dan yang menjadi program di tahun ajaran baru ini pun juga akan melaksanakan hal yang sama, karena kami menyadari semua tanpa refleksi maka pembelajaran
yang kita berikan kepada anak tidak mungkin bermakna. Jadi melalui refleksi dari guru, kepala sekolah, maka pembelajaran yang akan kita berikan itu dapat bermakna untuk anak didik kita. Nah, untuk supervisi kami lakukan secara rutin dalam satu semester 2 kali, Bunda, yang sudah kami lakukan di semester 2 kemarin untuk melihat kesiapan Bapak Ibu menyambut di semester 2 apa saja, karena tidak mungkin pada saat mengajar Bapak Ibu guru tidak punya pegangan apa-apa, maka Bapak Ibu guru harus memahami apa yang menjadi capaian pembelajarannya, kemudian mendokumentasikan semuanya mulai dari RPP, Prosem, Prota dan sebagainya itu, Bunda, itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru dan menjadi kewajiban saya untuk bisa mensupervisi apakah Bapak Ibu guru ini sudah siap untuk mengawali di ajaran baru ini nanti juga yang kemarin sudah kami laksanakan. Begitu juga di tengah semester atau menuju akan selesai akhir semester tersebut, apakah Bapak Ibu guru sudah benar-benar melaksanakan ini apa yang menjadi rencana pembelajarannya seperti itu. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya dari Bapak Ibu guru, apakah sudah tertuang semua ini dari mulai nilai, kemudian juga perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu supervisi pembelajaran yang sudah kami laksanakan, dan Bapak Ibu guru pun juga kami siapkan, saya sebagai kepala sekolah, Bunda, dokumen lembar supervisi untuk mengetahui mana yang dipunyai, mana yang belum. Jika belum maka bisa dilengkapi. Juga untuk tahun ajaran baru ini. Nah, untuk laporan implementasi, Bunda, perencanaan program kegiatan juga sudah kami laksanakan kemarin di tanggal 29 Juni 2026 kami melaksanakan rapat kerja bersama. Di dalamnya di situ saya sebagai kepala sekolah melaporkan apa yang sudah direncanakan, apakah sudah benar terlaksana dengan baik atau tidak. Kami siapkan berupa lembar evaluasi kinerja guru, diantaranya mulai dari intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan program pendukung lainnya. Jadi Bapak Ibu guru mengisi mulai dari keterlaksanaannya bagaimana, apakah sudah optimal atau belum, kemudian kalau diberi skala atau nilai, Bapak Ibu guru menilai dirinya sendiri apakah sudah baik atau belum dan tindak lanjutnya seperti apa. Seperti itu, Bunda, untuk pertanyaan yang seperti kereta api tadi. Terima kasih atas jawabannya yang seperti bunyi woi kereta api. Baik, jawaban kepala sekolah begitu runtut, nyata, dan itu yang terjadi. Jika semua kepala sekolah seperti ini, keren. Terima kasih jawabannya yang luar biasa. Sekarang saya klarifikasi pada bu gurunya, apakah betul seperti itu yang dilaksanakan kepala sekolah? Pasti ada bedanya antara refleksi seorang kepala sekolah dengan refleksi seorang guru. Coba ceritakan Bu Eni ketika mengadakan refleksi itu yang nyatanya seperti apa? Ya, terima kasih. Ketika Bapak Ibu guru, tentunya tidak saya pribadi, selalu memberikan refleksi diri setelah pembelajaran, di mana walaupun sudah terencana perangkat pembelajaran, namun ketika pelaksanaan pasti ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai. Nah, seperti itu ada mungkin yang manajemen kelas ataupun metode atau modul perangkat pembelajaran ataupun juga media saat dilakukan pembelajaran tersebut pasti ada hal-hal yang mungkin kurang. Nah, di refleksi tersebut apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berhasil, kita akan tindak lanjuti penyebabnya bagaimana, langkah strateginya apa, kita mencari solusi seperti itu. Dan mungkin apabila ada yang sudah berhasil, kita selalu mempertahankan dan mengembangkan terus seperti itu. Dan untuk refleksi dalam Bapak Ibu guru juga selalu didatakan, ada catatan. Nah, mungkin itu nanti bisa pengingat sebagai saya pribadi, mungkin kadang lupa. Betul. Jadi kita kalau kemarin
ketika manajemen kelasnya kok waktunya melebihi jam pembelajaran. Nah, seperti itu selalu memperbaiki diri dengan catatan-catatan seperti itu. Dan ketika ada observasi itu juga Ibu Kepala Sekolah selalu memberikan catatan poin-poinnya, perangkat pembelajarannya yang sudah disiapkan ataupun yang belum kita centang sesuai dengan tingkat Bapak Ibu guru yang ada di sekolah seperti itu. Terus apakah benar ketika sebuah program sudah terlaksana kemudian ada laporan baik itu dari kepala sekolah melaporkan pada guru atau guru yang diberi tugas tambahan tentang program tersebut melaporkan kepada kepala sekolah dan temannya, apakah itu benar ada dan sejauh mana keterlibatan guru yang katanya kepala sekolah selalu dilibatkan? Selalu dilibatkan Ibu ketika ada rapat ataupun komunitas belajar, Ibu Kepala Sekolah selalu memberi paparan terkait tugas tambahan dan di situ juga ada terdata SK tugas tambahan, mungkin guru si A sebagai tambahan apa itu sudah tercatat secara secara rinci dan Bapak Ibu guru juga sudah siap melaporkan dan tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya transparan. Jadi Bapak Ibu guru sudah tahu semuanya apapun yang dilaksanakan Ibu Dian seperti itu, terprogram dengan baik. Terima kasih jawabannya. Keren ya Permesa, kata Bu Guru, semua terlaksana sesuai program. Dan Bu Guru ini juga siap selalu melaksanakan refleksi diri. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Kadang guru itu lupa menyampaikan tujuan pembelajaran, saking semangatnya mau selak rampung mengaji. Keren, semangat. Baik, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya kepada Ibu Kepala Sekolah. Pastinya setiap program, perencanaan program, pelaksanaan program atau evaluasi program, ketika kita menghadirkan semua PTK, pasti ada dokumen yang mengikuti ya. Mengapa bisa kita berkumpul bersama di satu tempat ini? Kalau tidak ada undangan kepala sekolah, kan tidak mungkin. Nah, kira-kira dokumen apa saja yang ada ketika kita melaksanakan rapat evaluasi yang melibatkan PTK, juga yang melibatkan komite? Bisa dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya, baik Bunda, ini menjadi bagian kegiatan yang rutin kami laksanakan. Oleh karena apa Bunda, kami memandang bahwa kebermaknaan kebermaknaannya program itu tidak hanya sudah terlaksana, tetapi kita perlu evaluasi supaya ada perbaikan ke depan atau peningkatan ke depannya. Dan yang kedua Bunda, kita memandang bahwa sebuah program yang kita laksanakan di sekolah itu memiliki tujuan bersama, di mana kita punya visi misi sekolah yang menjadi arah pedoman kita bersama, kemana langkah kita untuk memajukan pelayanan pendidikan kita di SDN Karangdurian 04. Maka kegiatan evaluasi program ini menjadi kegiatan rutin yang sudah kami laksanakan kemarin di tanggal 29 Juni 2026 di dalam rapat kerja. Nah, saya sebagai kepala sekolah merencanakan dengan membuat undangan. Pertama kami undang dulu adalah PTK, kemudian sebagai notulen adalah kebetulan Bu Eni ya yang mencatat semuanya, dan saya menginginkan supaya rapat ini berjalan sesuai dengan tujuan, maka saya membuat paparan, kemudian juga menyediakan lembar evaluasi khusus, semua Bapak Ibu guru mengisi sebagai laporan pemimpin pembelajaran, kemudian sebagai pelaksana tugas tambahan, semuanya Bapak Ibu guru bisa mengisi melalui lembar evaluasi tersebut. Terkait dengan
kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Betul. Jadi semua program termuat dalam lembar tersebut, dari intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan program pendukung lainnya. Nah, setelah selesai kita tahu ini arahnya mau kemana ini. Apakah program yang sudah baik kemarin kita pertahankan, kita laksanakan kembali, ataukah kita ganti yang lainnya, dan mana yang perlu kita perbaiki, seperti itu. Jadi kita biar tetap sama arah dan tujuannya, kompasnya kemana ini kita, jadi tidak ada dusta di antara kita, gitu Bunda. Maksudnya seperti itu. Keren. Jadi kita melangkah bersama supaya nyaman semuanya. Nah, setelah itu kami membuat rencana untuk melibatkan komite di sini Bunda. Kami rencanakan dan kita sudah tepatnya pada tanggal 11 Juli 2026 kita laksanakan bersama komite sebelum masuk sekolah, dan itu menjadi dasar kami untuk mengembangkan mengembangkan KSP kami Bunda. Jadi selain dari rapor pendidikan juga aspirasi-aspirasi, mungkin ada masukan-masukan dari komite. Jadi di dalam rapat tersebut saya rencanakan, saya buat undangan untuk komite, untuk PTK juga, terus kemudian tercatat juga ada notulensi, dan kami juga saya menyediakan lembar, jadi ada rangkuman hasil dari evaluasi bersama Bapak Ibu guru. Kami ceritakan satu persatu apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, dan apa pencapaian kami ceritakan semua kepada komite. Nah, di situ kami juga meminta komite untuk mengevaluasi dari laporan program yang sudah kami sampaikan. Begitu Bunda. Jadi kita lanjutkan pada ini yang disampaikan kepala sekolah tadi tentang dokumen rapat dari undangan sampai notulen sampai terakhir lembar evaluasi untuk menilai apakah ini sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Kemudian ada rangkuman dan ada yang direncanakan lagi di KSP tahun pelajaran 2026-2027, dan semua itu melibatkan komite. Benarkah seperti itu? Benar sekali Ibu, karena kemarin di tanggal 11 Juli tepatnya ketika pas sebelum masuk pembelajaran, Ibu Dian membuat surat undangan, tentunya terutama kepada internal dulu dari PTK yang ada. Setelah itu kami musyawarah bersama, dan setelah pemantapan tersebut kita mengundang dari komite dan anggotanya. Dan kebetulan Ibunda untuk anggota komite itu juga termasuk sebagai wali murid juga, jadi juga sudah mewakili seperti itu. Dan di situ juga ada evaluasi di mana Ibu Dian memaparkan dalam bentuk lembaran. Di situ ada beberapa bidang, ada bidang intrakurikuler, kokurikuler, ekstra, dan pendukung lainnya terinci. Dan di situ juga ada evaluasi yang harus kita benahi ataupun kita tindak lanjuti lagi. Kita cari penyebabnya apabila ada yang kurang, dan kita ada catatan-catatan keberhasilannya juga ada, dan juga harus perlu dikembangkan lagi walaupun sudah berhasil seperti itu. Semuanya itu sudah terdata, dan kebetulan saya juga sebagai notulen. Dan ini hebatnya juga Bu Dian itu biar rapat pleno seperti itu bisa lebih santai tanpa serius. Nah, Bu Dian mengundangnya itu di tempat rumah makan. Keren pemirsa. Di rumah makan. Pengawas tidak diundang. Biar suasananya santai dan saling ikatan seperti itu. Tidak seperti di sekolah kayak supervisi menutup gitu ya. Ada suasana lain. Betul, kita butuh suasana lain. Jadi biar tambah semangat juga, lebih semangat dan lebih lebih terikat hubungannya relasi seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya yang
panjang kayak kayak rel kereta api, luar biasa. Kompak banget nih guru dan kepala sekolahnya. Berarti yang disampaikan itu nyata. Kalau tidak nyata pasti tidak akan kompak seperti ini ya pemirsa. Dan oke, menginspirasi banget. Jadi sekali-sekali rapat itu di ruang terbuka yang lain biar tambah apa? Tambah cinta, tambah inspirasi, ada kedekatan secara emosional pribadi antara semua warga sekolah. Bapak Ibu guru dan PTK juga ngundang komite ya? Iya. Undang komite, luar biasa keren. Dan itu direncanakan sebelum masuk tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala sekolah dan guru tidak libur. Baik, terima kasih atas semua jawabannya yang keren, luar biasa kompak. Pertanyaan berikutnya, setiap kegiatan pasti diakhiri dengan asesmen, baik itu kegiatan kepala sekolah, program kepala sekolah maupun kegiatan pembelajaran. Pasti ada evaluasi, baik itu secara evaluasi itu macam-macam ya, baik itu memakai instrumen yang mudah, instrumen yang agak sulit, termasuk kepala sekolah menggunakan instrumen yang sudah dirancang oleh kepala sekolah. Dan apakah itu dilaksanakan baik di kelas maupun di sekolah umumnya oleh kepala sekolah? Dan di situ tentang rapor pendidikan, apakah sudah diceritakan melalui coaching dengan pengawas pembinanya? Sebetulnya saya sudah tahu kalau sudah coaching pemirsa, tapi biar kepala sekolah nanti yang menceritakan. Monggo dijawab. Ya, baik Bunda. Untuk hasil asesmen kelas ini juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program kami. Jadi untuk hasil asesmen kelas ini setiap akhir semester saya meminta guru kelas untuk melaporkan rekapitulasi hasil rapor anak. Nah, yang kemarin di semester 2 juga kami minta. Setelah kami minta, saya sebagai kepala sekolah tidak hanya kemudian saya print arsipkan aja Bunda, tetapi kemudian dari rekap tersebut kami olah untuk mengetahui dan merefleksikan ke depannya bagaimana ini untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan apa yang menjadi tujuan visi misi sekolah untuk membentuk anak yang berprestasi, berakhlak mulia, prestasi, terampil, cerdas, seperti itu bisa tercapai, terwujud. Jadi outputnya nanti tetap yang terbaik dari SDN Karangdono 4 itu. Jadi hasil asesmen ini rutin kami laksanakan. Saya meminta rekapitulasi, kemudian kami olah untuk mengetahui apakah sudah tuntas atau belum, perlu ditingkatkan atau tidak. Nah, ini juga menjadi salah satu hasil analisa kami nanti selain rapor pendidikan untuk kita muat ke dalam sebuah program, yaitu di kurikulum satuan pendidikan itu. Dan untuk rapor pendidikan Bunda, memang kalau saya sendiri untuk mengeksplor, memahami belum begitu mampu, jadi membutuhkan rekan yaitu pendamping saya, yaitu Bu Harti. Jadi saya nyuwun bagaimana ini Bunda kalau untuk pengembangannya seperti ini, seperti itu, apakah sudah memenuhi apa yang dituntut satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah, seperti itu. Nah, di samping itu saya sebagai kepala sekolah setelah berdiskusi, meminta pendapat, juga arahan, bimbingan mengenai hasil rapor pendidikan, kemudian kami tidak lanjuti, yaitu membuat menjadi sebuah rencana kerja tahunan. Tapi kami juga masih ingin didampingi, yaitu bagaimana Bunda bisa memonitor kami gitu setiap waktu, apakah benar-benar program
yang dimuat di dalam RKT dan menjadi satu di dalam kurikulum satuan pendidikan ini benar-benar sudah terlaksana dengan baik, maka saya sebagai kepala sekolah mereview kurikulum satuan pendidikan di SDN Karang 2004 ini dengan melibatkan Bunda juga, seperti itu Bunda. Jadi Bunda sebagai pengawas dan pendamping yang memang saya sangat-sangat butuhkan gitu untuk mendukung perkembangan kemajuan di SDN Karang 2004. Terima kasih jawabannya Bu Kepala Sekolah. Pemirsa, ternyata Bu Dian butuh saya. Oh, betul. Bu Kepala Sekolah ini paling sergap coaching dengan saya, baik itu dalam pembuatan RKT, KSP, program sekolah, sudah berkali-kali coachingnya. Luar biasa. Semoga menginspirasi. Baik, terima kasih jawabannya. Bu Dewi, apakah betul yang disampaikan oleh Kepala Sekolah? Betul sekali Ibu, di mana Ibu Kepala Sekolah selalu coaching, terutama ketika ada program-program selalu melibatkan Bunda juga di situ. Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru juga merencanakan apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, selalu kita musyawarahkan, terutama diskusi untuk ketercapaian tujuan program dengan baik sesuai dengan visi dan misi sekolah. Asesmen di kelas, Bapak Ibu Guru selalu memberi asesmen, di mana ini adalah hal yang paling penting, di mana kita bisa melihat ketercapaian dari murid, ketercapaian dari proses pembelajaran, di mana murid tersebut sudah mencapai capaian pembelajarannya atau belum, dan kita selalu merekap di salah satu rekapan nilai, dan juga di rekap akhir semester kami juga selalu memberi rekapan kepada Ibu Kepala Sekolah di semester 1, semester 2, dan juga tambahan lagi di buku induk kita selalu juga memberi catatan seperti itu. Jadi itu sebagai panduan kami untuk anak-anak bisa melihat tercapai atau tidaknya, dan nanti tindak lanjutnya seperti apa di kelas sebelumnya, di kelas selanjutnya atau di semester berikutnya, seperti itu Bunda. Pasti ada terdata di catatan asesmen. Dan semua itu datanya ada, tersimpan dengan baik, suatu hari sudah dicari ada. Baik, terima kasih Bu Eni, jawabannya luar biasa keren. Yang terakhir pemirsa, akan saya tanyakan satu hal kepada Bu Kepala Sekolah dan guru terkait RKT berbasis PBD, apakah sudah dituangkan dalam wujud arkas atau belum, dan bagaimana prosesnya itu menjadi sebuah arkas? Ya, program yang sudah kami muat di dalam RKT Bunda, di situ sudah jelas bahwa program tersebut membutuhkan biaya atau tidak. Jika tidak membutuhkan biaya, maka tidak kami laporkan kepada bendahara, sedangkan yang membutuhkan biaya kami laporkan kepada bendahara supaya dapat direncanakan di dalam RKAS atau arkas tersebut, begitu. Dan selain bendahara, pastinya melalui musyawarah guru tetap di dalam forum dilibatkan betul Bu Eni dilibatkan? Selalu dilibatkan dalam penyusunan RKS tentunya, dan mungkin juga banyak sekali kendala-kendala karena memang ada kebijakan perubahan program, dan mungkin juga perlu perubahan RKAS-nya juga. Jadi selalu kita diskusikan, kita komunikasikan, yang berubah ini harusnya seperti ini. Selalu kita musyawarahkan bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru, tentunya dengan Ibu Kepala Sekolah. Dalam forum Keren, terima kasih atas semua jawabannya. Pemirsa, selesailah sudah wawancara kita. Saya Harti Handayani SPD MPD, pengawas pendamping dari Ibu Dian Ayugriani, telah selesai melaksanakan pendampingan SPMI. Dan monggo Bu Dian pangandikan. Saya Dian Ayugriani SPD, Kepala Sekolah SDN Karang 4,
mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bunda memonitor, kemudian juga memberikan pendampingan dalam wawancara ini. Jadi kami makin percaya diri untuk melanjutkan apa yang menjadi visi misi sekolah kami supaya bisa memberikan pendidikan yang bermutu untuk semuanya. Bu Eni, terima kasih. Saya sebagai guru di SD Negeri Karangduren 04, Ibu Eni Setiawati, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Harti dan Ibu Dian selaku kepala sekolah yang telah memberi pengalaman baru tentunya, dan ini sebagai untuk mengembangkan diri juga. Dan terima kasih, semoga atas apa yang telah kita rencanakan dari program-program tadi bisa terencana dengan baik sesuai dengan visi misi sekolah di SD Negeri Karangduren 04. Terima kasih. Terima kasih.